Keluarga sebut Virgita si anak pembantu yang tak tahu terima kasih dalam pembunuhan juragan emas. Virgita Legina Helu yang dinikahi oleh juragan emas disebut tak tahu terima kasih. Halo kidan-kidanku, terima kasih sudah klik video ini. Jadi aku mau ngajak kalian bahas kisah dan kasus soal mereka-mereka ini yang semuanya berawal dari kisah manis sampai berakhir jadi tangisan penyesalan di pengadilan. Karena satu kasus besar yang menimpa mereka ini memang parah banget sih dan gila. Dan semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik dan bisa jadi edukasi santai untuk kita semua, supaya kita bisa terhindar dari apa yang mereka alami. Sebelum kita lanjut, siapkan dulu cemilan kalian, mau makanan ringan, makanan berat, terserah kalian. Duduk santai, tenang. Kalau udah, langsung aja mari kita bahas. Nasruddin, dia dikenal dengan panggilan Aci, yang tinggal di kota Arso, Kabupaten Keirum, Papua. Di sana, dia ini seorang perantau yang berasal dari Sulawesi Selatan, tapi udah ada di Papua selama puluhan tahun. Bahkan banyak keluarganya juga yang saat itu udah tinggal di Papua. Di sana, Aci ini punya toko emas yang terbilang sukses, bahkan sampai punya beberapa karyawan berkat toko emasnya ini. Dan juga kehidupannya pun sangat baik secara finansial. Dia juga punya ART, seorang ibu-ibu yang juga perantau yang berasal dari Mojokerto. Tapi kehidupannya sulit, dia harus membiayai dan menafkahi anak-anaknya. Aci ini juga dia senang dengan ART-nya karena rajin, sopan, dan jujur. Apalagi setelah Aci tahu ternyata ART-nya ini punya anak perempuan yang bernama Caca yang saat itu masih SMP. Si Aci ini pun langsung suka karena Caca ini memang cantik dan sopan. Aci juga langsung menduga kalau Caca ini kayaknya punya sikap yang gak jauh-jauh dari ibunya, yaitu jujur dan pastinya setia. Dan dari sinilah Aci ini mulai suka dan langsung minta izin ke orang tuanya kalau Aci yang saat itu masih lajang yang berusia 33 tahun berniat untuk menikahi Caca yang pada saat itu masih SMP. Ibunya Caca pun langsung menyetujui karena dia tahu kalau Aci ini orangnya baik dan setia. Yang akhirnya di tahun itu, di tahun 2011 mereka pun menikah. Tapi setelah menikah, Caca ini tetap melanjutkan sekolahnya bahkan sampai dia ini lulus SMA dan semuanya dibiayain Aci. Bahkan setelah menikah, kehidupan Caca pun langsung membaik secara instan. Karena Aci ini selalu menuruti apapun yang dia mau, misalnya kayak mempercantik diri. Bahkan Aci juga sampai membiayai Caca ini operasi plastik untuk merubah postur wajahnya dengan tujuan supaya dia ini tuh bisa buat pengakuan di bio Instagramnya kalau dia ini keturunan Bugis Tiongkok. Dan juga si Caca ini tuh dikasih mobil pribadi dan rumah. Karena itu, dalam waktu yang singkat, Caca yang sebelumnya gadis desa, tiba-tiba langsung berubah jadi wanita sosialita dengan gaya hidup yang super mewah. Bahkan ibunya Caca ini juga saat itu udah nggak jadi ART lagi. Karena kebutuhan biayanya semuanya ditanggung sama si Aci, yang saat itu udah jadi menantunya, bukan jadi tuannya lagi. Tapi sayangnya, karena Caca ini yang masih berusia sekolah, yang emang masih belum sepenuhnya dewasa dalam mengartikan sebuah pernikahan, jadinya di tahun-tahun pertama mereka setelah menikah, Caca ini mulai berani selingkuh dengan lelaki lain seusianya. Bukan cuma sekali, tapi sering, bahkan perselingkuhannya pun sampai beberapa kali ketahuan dengan si Aci, bahkan keluarganya si Aci. Tapi awalnya si Aci ini memaafkan karena dia paham Caca ini memang terlalu muda untuk jadi seorang istri. Karena di usianya yang saat itu masih SMA dan bergaul dengan teman-temannya yang juga masih SMA, pasti dia sulit melepaskan dunia mudanya secara total. Tapi bukan berarti dia ini diperbolehkan untuk selingkuh. Di sini, Aci tetap berusaha meyakinkan dan merangkul bahkan memperingati Caca ini untuk dia tidak mengulangi perselingkuhannya lagi. Tapi peringatan lembut sebelumnya ternyata tidak buat dia kapok, karena setelah itu, lagi dan lagi Caca ini masih selingkuh bahkan ketahuan lagi dengan si Aci. Karena sudah beberapa kali Caca ini selingkuh, yang kesalnya justru keluarganya si Aci ini. Sedangkan si Aci itu di situ tetap berusaha memahami situasi kalau Caca emang masih muda gitu. Jadi si Aci ini yakin kalau suatu saat nanti si Caca ini akan mengerti dan setia kalau emang dia udah ada di fase dewasanya. Terus setelah beberapa tahun menikah, hubungan mereka pun masih langgeng. Walaupun hubungan mereka itu selalu diwarnai dengan perselingkuhan yang dilakukan si Caca ini. Akhirnya mereka pun punya anak dan Caca sekarang bukan cuma jadi seorang istri aja, tapi sekaligus udah jadi ibu dengan harapan si Caca ini tuh bisa jadi lebih dewasa lagi. Tapi ternyata nggak juga, karena di tahun itu, yang udah di tahun 2020,
Lagi dan lagi, Caca ini tergoda dengan cowok asal Afghanistan yang dia kenal di Instagram. Dan laki-laki itu bernama Mahdi Marbani. Jadi Mahdi ini warga negara asing yang berasal dari Kabul, Afghanistan, yang merantau ke Indonesia sejak tahun 2019. Karena kakaknya yang tinggal di kafe di Jayapura, Papua, jadi dia di sana tinggal dengan kakaknya dengan statusnya pengangguran. Selama jadi pengangguran, disinilah Mahdi sadar kalau wajah asingnya disukai banyak cewek Indonesia. Jadi dia pun emang nyari cewek-cewek lokal yang kaya yang ada di wilayah Papua yang niatnya emang mau diporotin. Disinilah dia ngelihat ada cewek cantik sosialita yaitu Caca yang langsung dia deketin melalui Instagram. Dan Caca pun langsung respon bahkan suka. Dan mereka pun kenalan yang akhirnya dekat segampang itu sampai akhirnya secara diam-diam mereka pun ketemuan di tahun itu yang udah di tahun 2020. Yang mana inilah sebab akibat dari kasus ini. Mereka pun mulai sering ketemuan, bahkan check-in. Mahdi juga sering molotin Caca, sampai saat itu gaya hidup Mahdi ini pun berubah drastis karena dibiayain Caca. Dan saking tergila-gilanya si Caca ini, dia sampai ngirimin uang sebesar puluhan juta setiap bulannya untuk Mahdi. Bahkan beberapa kali dia transfer uang untuk Mahdi menggunakan rekeningnya Aci. Saking beraninya dan saking tergila-gilanya dia ini dengan Mahdi. Bahkan Caca ini sampai ngebeliin Mahdi ini motor seharga ratusan juta. Nggak cuman itu, Aci juga pernah ngantarin Caca ini ke sebuah hotel yang ada di Jayapura untuk si Caca ini merayakan malam tahun baru 2021 berduaan dengan Mahdi. Tapi saat itu Aci nggak tahu dengan siapa Caca ini merayakan malam tahun baruannya. Setelah tahun baruan, Mahdi ini ngebuat Caca ini makin tergila-gila lagi karena Mahdi ini ngebuat tato di lengannya yang bertulisan puisi romantis dengan singkatan namanya si Caca ini. Yang pastinya ini ngebuat Caca ini makin tergila-gila lagi sampai mereka pun berusaha gimana caranya mereka ini tuh bisa ketemu lebih sering dan lebih gampang. Yang akhirnya di bulan Februari di tahun itu, di tahun 2021, Caca nyuruh Mahdi pindah dan Caca ngasih uang untuk Mahdi ngekos di dekat rumahnya Caca yang ada di kota Arso supaya mereka ini lebih mudah ketemu setiap harinya. Semenjak Mahdi tinggal di situ, Caca pun setiap hari datang ke kosnya tanpa sepengetahuan suaminya. Jadi hubungan mereka pun di sini makin dekat lagi. Sampai di sini mereka pun masih belum puas lagi karena disinilah mereka mulai merencanakan hal-hal yang lebih gila lagi. Dan Mahdi juga tergila-gila dengan harta suaminya Caca ini. Jadi di sini mereka pun mulai merencanakan untuk menghabisi Aci supaya Caca ini bisa sepenuhnya menguasai harta Aci dan nantinya bisa menikmati harta Aci bersama Mahdi. Jadi ini dimulai di bulan April di tahun itu. Mereka pun sudah siap beraksi dengan rencana yang sudah mereka siapkan. Jadi rencananya Mahdi ini akan berpura-pura ngerampok toko emasnya Aci di saat Aci ada di tokonya. Sedangkan Caca tugasnya ngasih info. Di saat tokonya sudah sepi barulah mereka beraksi. Jadi mereka pun mulai nunggu tokonya sampai benar-benar sepi. Tapi tokonya itu selalu ramai pelanggan dan akhirnya gagallah rencana mereka karena mereka ini sama sekali enggak nemu celah. Beberapa hari kemudian mereka pun nemu cara lain dengan menggunakan racun. Jadi mereka ini beli obat kutu air. Setelah itu Caca ini masukin obat kutu air itu ke susu dan menghidangkan susu itu untuk Aci. Tapi setelah Aci minum, susunya nggak ada reaksi apapun dan rencana mereka pun masih gagal. Akhirnya mereka berdua nyari dukun santet. Bahkan Caca ini sampai ngebayar dukun itu sebesar 50 juta untuk menyantet Aci. Setelah itu mereka pun nunggu reaksinya. Tapi sampai berhari-hari enggak ada reaksi apapun. Aci di situ ya masih sehat-sehat aja. Dan karena ini mereka pun balik lagi ke dukun itu untuk nambah 50 juta lagi supaya santetnya bisa benar-benar berhasil. Tapi tetap aja nggak ada reaksi apapun. Padahal si Caca ini udah ngabisin 100 juta untuk ngebayar dukun santet. Karena terus-terusan gagal, akhirnya Caca ini datang ke kosannya Mahdi untuk ngomongin soal ini dengan lebih serius lagi. Dan mikirin gimana cara yang paling ampuh. Akhirnya mereka pun kepikiran dengan cara pertama pura-pura ngerampok, tapi kali ini ngerampoknya bukan di toko emas, tapi di jalan. Bahkan Mahdi ini saat itu sampai ngebayar 2 orang untuk ngebantuin eksekusinya. Setelah mereka siap dan susun rencananya, yang akhirnya di tanggal 28 Juni di tahun itu, tepatnya di hari Senin sore,
Caca ini ngajak keluar untuk membuat kacamata di apotek Kimia Farma yang ada di Jayapura. Lalu di jam 5 sore, hari yang udah mulai gelap, mereka pun berangkat. Sedangkan Mahdi udah siap-siap juga dengan 2 orang yang udah siap bantu. Bahkan udah ngerental mobil jenis Avanza warna hitam yang mulai buntutin mobilnya Aci dan Caca sejak mereka nyampe di apotek di jam 7 malam. Selesai berobat di apotek itu, Caca ini langsung ngabarin Mahdi untuk siap-siap karena mereka mau jalan pulang. Tapi Mahdi ini nyuruh Caca untuk pulang lebih malam lagi karena saat itu situasi di jalan pulang masih belum begitu sepi. Karena ini, Caca pun ngajak suaminya ke Mall Matahari Jayapura untuk makan dan beli parfum dulu untuk ngulur waktu. Setelah itu, di jam setengah 10 malam, setelah mereka ini memastikan jalan pulang sepi, barulah Caca ini ajak Aci pulang. Dan di jalan pulang, Mahdi terus membuntuti mobil mereka yang sudah siap beraksi. Di saat memasuki jalanan sepi, mobil Mahdi pun nyetopin mereka. Mahdi yang pura-pura jadi polisi langsung turun dari mobilnya dan nyuruh Aci keluar dari mobil. Karena merasa nggak ada yang salah dengan apapun, dengan pedenya Aci ini langsung turun dan disitulah Mahdi langsung nusuk perutnya beberapa kali. Aci pun disitu langsung berusaha menghindar dan langsung masuk ke mobil menghampiri Caca untuk berlindung. Belum sempat nutup pintu mobilnya, Aci ini ditusuk lagi sampai berkali-kali. Yang akhirnya Aci pun disitu enggak bergerak lagi dan tersungkur di pangkuan Caca yang mana di situ Caca ini enggak ngapa-ngapain. Setelah memastikan Aci yang sudah enggak bernafas lagi, disitulah Mahdi ngambilin tasnya Caca dan beberapa barang berharga yang ada di mobil itu karena mereka memang sudah setting seolah-olah ini perampokan. Setelah itu Mahdi ini langsung balik ke mobilnya. Di dalam mobil Mahdi ini masih sempat ngebersihin bajunya dan wajahnya dulu dari noda merah. Sedangkan Caca di mobilnya juga benar-benar ngapusin semua jejak Mahdi yang tertinggal di mobil itu. Terus di situ juga tiba-tiba ada kendaraan lain yang lewat. Disinilah perannya Caca baru dimulai. Caca ini langsung pura-pura panik, keluar dari mobilnya minta tolong. Pengendara lain pun langsung berhenti dan berusaha nolong. Dan mereka kaget ngelihat kejadian itu. Tapi bagusnya si pengendara ini, dia langsung merekam situasi kejadian. Niatnya supaya dia yang ngebantu nggak dituduh sebagai pelaku dari kejadian ini. Ya karena memang ada rekamannya. Sedangkan Mahdi yang ngelihat ada kendaraan lain yang berhenti, di situ dia pun langsung buru-buru jalanin mobilnya dan kabur. Di situ Caca nangis histeris yang ngakunya kalau suaminya itu ditusuk perampok. Pengendara itu pun langsung buru-buru nelpon polisi. Mereka pun minta tolong ke pengendara yang lain lagi. Yang akhirnya mereka pun membawa tubuhnya si Aci ini ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Di rumah sakit polisi pun mulai berdatangan. Caca pun langsung ngabarin keluarganya Aci kalau mereka baru aja kerampokan. Malam itu juga keluarganya Aci pun langsung berdatangan. Yang mana malam itu di rumah sakit benar-benar rame banget. Karena kejadian ini diwarnai dengan tangisan histeris Caca. Karena kejadian ini diwarnai dengan tangisan histeris Caca setelah tahu suaminya udah menghembuskan nafas terakhirnya. Yang emang skill acting sandiwaranya ini benar-benar berhasil meyakinkan semua orang yang ada di situ. Sampai banyak yang kasihan dengan dia, yang awalnya dia ini dianggap sebagai istri korban. Caca pun langsung ditenangkan. Setelah dipastikan ternyata Caca ini selamat tanpa ada luka apapun. Nah, setelah Caca mulai tenang, polisi pun mulai nanya nih ke si Caca gimana kronologi kejadiannya. Dengan isak tangisnya, Caca pun menjelaskan ke polisi kalau mereka dirampok dengan orang yang nggak mereka kenal. Bahkan dia ngaku nggak sempat melihat gimana ciri-ciri wajah pelakunya. Dan juga nggak ngelihat dan nggak ingat plat dan jenis mobil pelaku. Tapi yang ngebuat polisi mulai merasa janggal, Caca ini sama sekali nggak ada luka apapun. Sedangkan di tubuhnya Aci itu ada beberapa tusukan. Dan ini dianggap janggal karena pada umumnya perampok akan berusaha mengeksekusi semua korbannya yang bisa aja jadi saksi. Tapi Caca ini sama sekali nggak nunjukin kalau pelakunya nggak berniat, bahkan nggak berusaha nyerang Caca ini. Sedangkan di tubuhnya Aci ada 27 tusukan yang dianggap aneh. Dan kalau itu dilakukan pelakunya yang merampok, biasanya dengan kondisi kayak gitu, pelakunya itu punya dasar dendam atau masalah pribadi. Dari sinilah polisi pun mulai mencurigai kalau kasus ini kemungkinan besar bukan kasus perampokan biasa. Dan polisi pun mulai mendalami penyelidikannya dengan menginterview semua keluarganya Aci untuk memastikan apakah Aci ini punya musuh atau pesaing bisnis yang berpotensi bisa melakukan ini semua. Ternyata pengakuan keluarganya kalau Aci ini nggak punya musuh, tapi Aci ini memang sering bermasalah karena Caca yang sebagai istri itu udah berkali-kali selingkuh yang ngebuat mereka ini jadi sering bertengkar. Nah, disinilah kecurigaan polisi pun mulai makin dalam lagi yang mengarah ke Caca.
yang seolah-olah ini semacam susunan puzzle dari kejanggalan Caca tadi, yang tanpa ada luka apapun, yang kemungkinan besar ini ada hubungannya. Sedangkan saat itu Caca selalu kelihatan histeris, stres, bahkan sampai di proses pemakamannya. Di situ Caca selalu kelihatan kayak belum bisa move on, kayak nggak terima gitu kehilangan suaminya. Bahkan keluarga suaminya pun itu udah nggak histeris karena memang udah ikhlas. Tapi di situ polisi terus ngamatin dan menyelidiki kasus ini yang emang sempat buntu karena nggak nemu bukti baru lagi. Beberapa hari setelah kejadian, polisi pun nemu titik terang baru yang emang benar-benar terang banget. Karena si pengendara yang sempat nggak bantuin Caca tadi, yang mana dia sempat merekam situasi kejadiannya. Di sini pengendara ini ternyata nyerahin video yang direkam itu ke polisi. Dari video inilah ternyata sempat kerekam mobil Avanza hitam, di mana mobil itu mirip banget dengan mobil yang sempat kerekam di CCTV apotek di saat Caca dan Aci ke apotek. Yang memang kelihatan kalau mereka diikuti dengan satu mobil Avanza hitam yang mencurigakan. Yang syukurnya di CCTV itu polisi pun berhasil menganalisa plat mobilnya. Dari situlah polisi pun mulai menelusuri pemilik mobil itu yang ternyata yaitu mobil dari usaha rental. Dengan bantuan pemilik rentalnya, polisi pun nemu informasi lagi kalau yang rental mobil itu di waktu kejadian seorang warga negara Afghanistan yang bernama Mahdi. Dari sini polisi sudah mengantongi identitasnya dan langsung memburu Mahdi. Nggak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun berhasil menangkap Mahdi di Bandara Jayapura yang saat itu Mahdi ditangkap saat sedang menunggu keberangkatan pesawatnya. Yang ternyata saat itu Mahdi udah berencana kabur ke Makassar di Sulawesi Selatan. Setelah diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, akhirnya Mahdi pun menyerah dan mengakui semuanya. Bahkan dia mengakui kalau ini dia lakukan bersama pacarnya yaitu Caca, yang ternyata benar apa yang sudah dicurigakan penyelidik selama ini. Setelah itu polisi pun langsung nangkap Caca di rumahnya. Setelah diperiksa dan diinterogasi, akhirnya nggak ada pilihan lain selain harus mengakui semuanya. Saat itu semua keluarga Aci bahkan warga di sana itu benar-benar kaget. Ternyata pelakunya selama ini istrinya Aci itu sendiri yang justru orang yang paling histeris dari kejadian ini. Dan yang paling ngebuat keluarganya Aci ini marah banget, ini semua dia lakukan demi merebut harta suaminya untuk bisa hidup bergelimang harta bersama selingkuhannya. Karena mereka semua tahu Aci lah yang ngebuat hidupnya makmur. Bahkan hidup ibunya juga nggak harus jadi ART lagi. Dan keluarganya Aci juga ternyata sejak lama udah nggak suka dengan Caca ini. Karena dia ini sering banget selingkuh. Tapi justru Aci lah orang yang paling depan ngebelain dia. Bahkan berusaha memahami Caca ini. Tapi justru inilah balasannya. Cuman karena cinta butanya ke warga Afghanistan ini, yang berniat emang nyari cewek lokal untuk dia porotin. Yang cuman modal tampang aja, yang ngebuat dia yakin kalau dia ini bisa dengan mudah menaklukkan cewek lokal. Jadi karena ini akhirnya mereka berdua pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kalau boleh jujur ya, hukuman mati aja nggak sih? Karena orang-orang dengan kasus berat kayak gini biasanya memang udah hopeless gitu. Memang udah pasrah dengan kehidupannya. Jadi satu-satunya yang diharapkan pindah alam dan ketemu dengan Tuhan. Hukuman mati biar orang-orang pada takut aja akan perbuatan seperti ini. Sama kayak koruptor ya kan. Hukuman mati aja. Biar mereka itu pada takut. Bener nggak? Gimana menurut kalian? Coba letak pendapat kalian di komen. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Pasti banyak banget pelajaran yang bisa kita petik. Jadi buat kalian semua, stay safe. Aku Joseph Andreas pamit undur diri sampai ketemu di kasus-kasus berikutnya. Bye.